Sebelum masuk ke video berikut silahkan subscribe dulu ya Sobat Army, aku tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa saja pasti kenal dengan Prabowo Sangpurna TNI dengan pangkat Letnan Jenderal, yang nama lengkap Prabowo Subianto Djoyohadikusumo. Dia adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Dia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis dan politik. Kisah kali ini adalah kisah Bapak Purn TNI Azwar Syam, orang yang berani menempeleng Prabowo Subianto. Tapi sebelum lanjut silahkan like dan subscribe dulu ya, agar channel ini berkembang. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikenal, AKABRI, yang kini bernama Akademi Militer atau disingkat, AKMIL, merupakan sekolah pendidikan TNI Angkatan Darat, dan sekolah perwira prajurit karir TNI yang berlokasi di kota Magelang, Jawa Tengah. Di pusat pendidikan itu, para perwira muda ditempa dan digembleng dengan keras agar menjadi seorang pemimpin TNI AD yang berkualitas di masa mendatang. Disiplin yang tinggi dan kerasnya pendidikan membuat pusat pendidikan tersebut kerap kali disebut sebagai kawah candra di muka bagi para prajurit TNI AD. Kerasnya pendidikan di AKABRI ini diakui oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan menantu Presiden kedua Ri Soeharto, pernah merasakan wajahnya ditempeleng karena dianggap melanggar aturan. Dikutip dari Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI, Purn Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus ini menceritakan sosok Kolonel Marinir TNI, Purn Azwar Syam, orang yang pernah menempelengnya. Bapak Prabowo bercerita, saya pertama kali bertemu dan mengenal Pak Azwar Syam saat menjalani pendidikan sebagai taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, Bagian Umum dan Darat di Magelang pada 1970. Azwar Syam, Komandan Kompi 2 Batalion C4 merupakan sosok berperawakan langsing, kurus dan tidak terlihat 1 cm pun lemak di badannya, berkulit hitam dan memiliki sorot mata yang tajam dan penuh percaya diri. Azwar Syam selalu mengenakan baret ungu dengan baju hijau yang sudah terlihat belel, tapi sangat rapi karena disetrika bahkan dikanji. Kopelnya sangat mengkilap, demikian pula sepatunya. Di papan nama dada tertulis Azwar Syam, sementara di bagian dada kiri terdapat 3 huruf besar KKO. Peristiwa tak terlupakan itu terjadi saat hari-hari pertama masuk AKABRI. Saat itu, kepala kami sudah digunduli, para senior kemudian memberikan helm besi baja tanpa alas, para senior kemudian berbagi tips untuk menyiasati agar kepala tidak sakit saat memakai helm baja tersebut, yaitu melapisi kepala dengan kain bahan. Banyak dari peserta yang memanfaatkan celana dalam hasil pembagian dari AKABRI. Walaupun celana dalam pembagian itu berbahan kain yang sangat kasar dan memakai tali kawat, tapi lumayan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi rasa sakit di kepala, ketika memakai helm baja tersebut, ucap Pak Prabowo. Selain itu, ada juga senior yang memberikan setengah tangkap gula Jawa kepada saya, kata Bapak Prabowo, seraya berbisik bahwa gula Jawa akan membuat tubuh tetap prima, tidak mudah lelah. Sebagai taruna junior, gula Jawa itu pun diterima dan ditaruhnya di kantong celana. Sesaat kemudian, tiba-tiba digelar apel. Saat itu, Letnan KKO Azwar Syam memeriksa kami satu persatu. Ketika menghampiri saya, dia langsung memegang kantong celana saya. Saya tidak tahu apakah dia sudah melihat sebelumnya bahwa saya mengantongi gula Jawa atau tidak. Dia lantas bertanya, "Apa ini?" Lantas Azwar Syam mengecek dan mengambil gula Jawa dari kantong celana saya, dan tanpa babi bu, beliau langsung menempeleng saya. Sakit dan menyakitkan, jadi saya mendapat kehormatan sebagai taruna pertama yang ditempeleng di Kompi 2 C4. Kenang Ketua Partai Gerindra. Ajaibnya, Prabowo mengaku tidak membenci Letnan Azwar Syam yang telah menempelengnya di depan taruna-taruna lain tersebut. Bahkan, lambat laun timbul rasa hormat dan sayang kepada beliau. Prabowo mengaku, ada beberapa hal yang dipelajari dari sosok Pak Azwar. Pertama, terkait kerapian dari beliau, saya belajar bahwa komandan pasukan di lapangan tidak perlu memakai pakaian baru. Tapi yang penting harus rapi, pakaian itu malah jadi kebanggaan, simbol dari perjuangan.
Yang kedua yang saya ambil, ketegasan. Orang yang pertama kali menempeleng saya selain kedua orang tua tentunya adalah beliau. Orang tua saya menamparkan saya itu juga ketika saya masih kecil karena mungkin ketika itu saya anak nakal, menginjak masa SMP dan SMA, tidak pernah lagi kedua orang tua saya menempeleng saya, kenang Pak Prabowo. Nah, banyak pelajaran yang diambil dari kisah ini tadi, dari kerapian, ketegasan, kejujuran, bahkan ke depannya tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa membaca masa depan selain Tuhan. Bahkan Bapak Prabowo sampai menjenjang ke pangkatan Letnan Jenderal, bahkan bisa dibilang orang berpengaruh di Kopassus, bahkan sudah pernah memimpin sebuah operasi militer. Sampai jumpa video selanjutnya. Sehat-sehat Bapak Prabowoku.